A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kami dari kelompok 7 Kasubdasa PKN akan memperlihatkan media pembelajaran nih tentang kewarganegaraan kelas 3 SD, tentang norma yang ada di masyarakat. Nah, kayak gini nih adik-adik. Nah, sebelumnya di tentang kewarganegaraan kelas 3 SD ini tentang norma, kalian tahu nggak apa pengertian tentang norma? Kayaknya belum tahu ya. Coba kita kasih tahu ya pengertian dari norma. Nih, ini nih, norma itu memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Kita tempel di sini ya, biar kalian semua harus ingat ya. Lalu, nih, norma itu berlaku di masyarakat ada macam-macam loh contohnya. Di antaranya yang satu ada norma agama, 2 norma kesusilaan, 3 norma kesopanan, dan 4 norma hukum. Nah, norma-norma tersebut mempunyai karakteristik masing-masing, baik sumbernya, tujuan, maupun sanksinya, agar para pelaku pelanggaran norma mendapatkan jerak. Maka setiap aturan pasti mempunyai sanksi antara satu norma dengan norma yang lainnya. Kita tempel di sini ya. Nah, inilah teman-teman adik-adik semua pengertian dari norma dan contoh-contohnya. Tapi kalian semua belum tahu kan pengertian dari norma-norma tersebut? Nanti kita kasih tahu lagi ya sama kakak-kakak berikutnya. Bye-bye. Halo adik-adik, sebelumnya sudah dijelaskan apa itu norma di masyarakat. Sekarang kakak akan menjelaskan yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama yang berdasarkan pada ajaran suatu agama. Norma agama biasanya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci atau suatu agama. Nah, di norma agama juga ada contoh-contohnya di masyarakat. Yang pertama yaitu di sekolah, berdoa setiap mau belajar. Nah, ini contohnya. Yang kedua yaitu di rumah, menjalankan ibadah bersama dengan keluarga. Yang ketiga yaitu di masyarakat, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, ada juga toleransi antar agama. Nah, jadi segitu materi yang bisa kakak jelaskan. Terima kasih. Bye-bye. Halo adik-adik. Sekarang kakak akan menjelaskan norma yang kedua. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan itu? Nah, di sini kita lihat. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia yang bertujuan untuk membentuk manusia lebih baik. Nah, kita tempel di sini ya. Selanjutnya, apa sih contoh-contoh norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat? Nah, yang pertama, adik-adik bisa lihat ya, di sini ada kegiatan sekolah yang sedang mengerjakan ulangan. Nah, adik-adik dituntut harus jujur dalam mengerjakan ulangan. Ini adalah salah satu contoh norma kesusilaan. Kita tempel di sini ya. Selanjutnya, yang kedua, apa sih norma kesusilaan yang berlaku di rumah? Nah, adik-adik harus bisa berlaku adil sesama keluarga. Kita tempel di sini ya. Selanjutnya, yang terakhir, norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti ini, menjaga pergaulan pria dan wanita. Kita tempel di sini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, norma selanjutnya akan disampaikan oleh kakak berikutnya. Halo adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan tentang materi sebelumnya, yaitu yang ketiga, tentang norma kesopanan. Ada pengertian tentang norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Pengertiannya kita tempel di sini.
Selanjutnya ada contoh-contoh norma di masyarakat. Yang pertama, contoh norma kesopanan di sekolah, yaitu dengan menghormati guru. Nah, yang kedua juga ada contoh norma kesopanan di rumah, yaitu dengan ramah dan bertutur kata sopan santun terhadap orang tua. Nah, yang ketiga ada di masyarakat, yaitu dengan menyapa orang yang kita kenal, misalnya saat bertemu di jalan. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh kakak berikutnya. Dadah. Halo adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi keempat yaitu norma hukum. Adapun pengertian dari norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Norma hukum berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Norma hukum yang berlaku di Indonesia terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun contoh dari norma hukum. Yang pertama di sekolah, menaati aturan sekolah dalam berseragam dan masuk kelas tepat waktu. Yang kedua ada di rumah, tidak menyiksa dan tidak menganiaya anggota keluarga. Yang ketiga ada di masyarakat, taat rambu-rambu lalu lintas, pajak, dan undang-undang. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan. Sekian, terima kasih, bye-bye. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami tentang media pembelajaran konkret materi PKN. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.